Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, perkenalkan nama saya Rafika Fitri, NIM 19051246449. Saya berasal dari jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Dalam video ini, saya akan mempraktekkan konseling kelompok dengan pendekatan client-centered. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah praktek konseling kelompok, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak M. Arli Rusandi, MPD. Langsung saja kita saksikan videonya. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau terima kasih dulu nih kepada teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk kita bisa melangsungkan konseling kelompok pada hari ini. Nah, kayaknya supaya lebih hikmat kegiatan kita pada hari ini, mungkin kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk itu berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Baik, kayaknya kita perkenalan diri dulu ya teman-teman, karena kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, untuk itu perkenalkan, nama saya Rafika Fitri, biasa dipanggil Vika. Saya mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas Riau. Nah, saya udah perkenalan nih, ini langsung aja ke teman-teman yang perkenalan. Nah, untuk kamu yang jilbab hitam, boleh perkenalkan dirinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iksani. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Riau. Baik, biasa dipanggil apa nih Nurul Iksani? Biasanya dipanggil Sani atau Cani. Oke, panggil Sani ya. Ini teman kita yang jilbab pink ya ini. Iya, boleh perkenalkan dirinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yahya, biasa dipanggil Putri. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Stikes Hang Tuah Pekanbaru. Terima kasih. Oke, Putri, terima kasih. Nah, ini teman kita satu lagi, boleh diperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afifah. Saya dari Politeknik Kalteks Riau, jurusan Sistem Informasi. Terima kasih. Oke, Nurul ya nih ya panggilnya ya. Oke, jadi tadi ada Sani, ada Putri, dan ada Nurul. Nah, kita udah perkenalkan diri. Sebelumnya teman-teman di sini udah ada yang pernah ikut konseling kelompok nggak? Belum, saya belum. Saya belum. Putri udah pernah ikut konseling kelompok? Oke, mungkin jaringan Putri kurang bagus ya. Karena teman-teman belum, jadi langsung aja saya menjelaskan apa itu konseling kelompok ke teman-teman. Nah, jadi konseling kelompok itu merupakan suatu proses interpersonal antara konselor dengan beberapa klien ataupun sekelompok klien. Nah, di mana dalam proses tersebut konselor membantu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan klien untuk menghadapi dan mengatasi persoalan atau hal-hal yang menjadi kepedulian masing-masing klien melalui mengembangkan pemahaman sikap, keyakinan, dan perilaku klien yang tepat dengan cara memanfaatkan suasana kelompok. Nah, sampai di situ paham teman-teman? Paham. Paham.
Oke, baik. Nah, Pika udah jelaskan nih apa itu konseling kelompok. Selanjutnya, Pika mau kasih tahu nih teman-teman kalau di dalam konseling kelompok itu ada yang namanya asas-asas. Nah, asas-asas yang ada dalam konseling kelompok itu ada asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan, dan asas lainnya. Jadi, asas kerahasiaan itu sama seperti namanya ya, kerahasiaan. Nah, semua hal yang ada kita ceritakan nanti di dalam konseling kelompok ini itu tidak boleh disebarluaskan ke yang lain gitu. Jadi terjamin rahasianya. Dan asas kesukarelaan, teman-teman itu mengikuti konseling kelompok ini tanpa adanya paksaan. Jadi juga teman-teman nantinya sukarela untuk menceritakan masalah teman-teman begitu. Oke, udah Pika jelaskan asas-asasnya, apa itu konseling kelompok. Sekarang kita langsung aja masuk ke intinya ya teman-teman. Nah, di sini siapa yang mau bercerita terlebih dahulu? Sani mau cerita dulu tentang masalah Sani. Oke, boleh. Silahkan, Chani. Masalah yang sering Sani hadapin itu, ini suara Sani jelas kan? Jelas. Sani sering ngelakuin kebiasaan buruk, bukan kebiasaan sih, perilaku yang buruk kalau lagi emosi, ya kalau emang emosi lagi nggak tertahankan gitu, Sani sering ngelakuin yang namanya self-harm. Itu udah terakhir saya lakuin udah ada mungkin hitungan 6 bulanan udah nggak ngelakuin lagi karena yang ngerasa kayak belajar buat ngendaliin, buat kontrol emosi, buat gak nyakitin diri lagi. Tapi di satu waktu kalau lagi emosi kayak perasaan pengen nyayat-nyayat itu ada lagi gitu. Jadi kayak gimana ya, kayak pingin ngelampiasin ke yang lain tapi rasanya tuh kayak belum ada yang apa ya sebetter kalau kita kalau Sani ngelakuin self harm. Jadi mungkin itu aja. Oke, terima kasih Chani. Nah, jadi permasalahan Chani itu sering emosi gitu ya. Jadi kalau emosi suka nyakitin diri sendiri kayak tanya ya apa gitu. Oke, siapa lagi teman-teman yang mau menceritakan masalahnya? Ini kayaknya Putri mau menceritakan nih. Putri silahkan bercerita. Ya. Kalau Putri, masalahnya kalau aku lebih ke orangnya tuh overthinking. Overthinkingnya tuh emang bener-bener over kali. Misalnya kayak apa ya? Overthinking di hal-hal sepele lah, misalnya gitu, kayak yang harusnya kita nggak terlalu kita pikirin, dan itu bener-bener bisa aku pikirin kali sampai ke kalau misalnya kejadian, aku harus ngapain gitu, padahal kan belum tentu kejadian kan. Nah itu, terus kayak panikannya itu kayak sama di hal-hal sepele juga panik. Misalnya kayak itu yang tadi ujian gitu kan, kayak ya kita kan belum tahu hasilnya gimana, tapi kayak udah panik duluan kalau misalnya kayak aduh aku nggak jawab nih soal yang ini gitu, kayak udah panik terus overthinking juga bakal dapat nilai bagus apa enggak, padahal kan bisa tambah dari nilai-nilai yang lain kan, tapi kayak udah gitu pokoknya overthinking di hal-hal sepele juga gitu, itu aja. Oke, terima kasih Putri. Nah, ini yang terakhir teman kita Nurul. Nurul boleh ceritakan. Oke, terima kasih. Kalau masalah saya tuh mungkin lebih ke masalah yang sepele gitu ya, karena kan biasa kita anak kuliah, terus yang anaknya malas, deadlineer gitu. Jadi kayak yang
emang ngerjain tugas tuh udah hampir 2 jam, hampir 3 jam gitu baru ngerjain tugasnya. Terus kan kayak yang panik sendiri gitu loh, udah lagi ngerjain tapi yang panik sendiri. Tapi udah tahu gitu masih tetap dilakuin gitu loh. Makanya kayak yang sekarang sampai sekarang ini masih bingung gitu loh mau cari gimana sih caranya biar nggak gampang nunda-nunda masalah pekerjaan gitu loh. Karena semakin dekat kan semakin panik ya kita ngerjainnya gitu. Mungkin masalah saya sih ya masalah sepele gitu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Nurul. Nah, jadi tadi teman-teman udah cerita semua masalahnya masing-masing ya, kayak Sani dia sering emosi, terus Putri suka overthinking, juga panikan ya. Nah, Nurul juga suka buat tugas itu deadline, terus panikan juga. Nah, di sini menurut teman-teman masalah siapa dulu nih yang mau diselesaikan? Karena kan nggak mungkin kan kita langsung selesaikan masalah semuanya. Jadi kita selesaikan satu-satu dulu gitu. Nah, menurut teman-teman siapa nih yang mau diselesaikan masalahnya terlebih dahulu? Yang mungkin urgent gitu masalahnya. Menurut teman-teman Mungkin siapa? lebih ke Sani ya, masalah Sani. Oh iya. Iya, lebih ke sana sih. Oke. Kalau kayak gitu, masalah Sani, mungkin Sani boleh ceritakan ulang masalah Sani biar teman-temannya juga dengar lagi gitu apa masalah Sani. Oke, Sani bakal ceritain ulang masalah Sani. Yang intinya itu Sani harus kalau emosi harus ngeluapin, harus ngeluarin emosi yang ada dalam diri Sani itu ke apa ya, ke dengan cara menyakiti diri Sani gitu, biar apa ya, biar emosinya, rasa sakitnya atau apa ya, rasa sakit yang di dalam itu bisa keluar dengan caranya mungkin kayak self harm, saya pergelangan tangan gitu. Dan emosinya itu kadang timbul karena overthinking juga gitu, overthinking yang berlebihan, terus sering itu mengkhawatirkan hal yang nggak seharusnya dikhawatirkan, jadi ya kayak gitu. Oke, nah ini menurut teman-teman gimana kalau Tani suka kayak gitu sering emosi, terus dia jadi self harm, suka nyayat tangannya gitu. Menurut teman-teman gimana tuh? Atau teman-teman ada yang mau bertanya sama Sani gitu? Apa ya, kalau kayak gitu kan bisa dibilang kebiasaan buruk ya. Kayak kita menyakiti diri kita sendiri. Mungkin sih kalau dari aku, kalau misalnya Sani lagi kayak gitu, mungkin Sani bisa melakukan hal lain untuk melakukan emosinya. Misalnya kayak nyoret buku sampai bukunya sobek. Soalnya aku pernah baca tuh yang kayak gitu kan. Nah, atau ya pokoknya luapkan emosinya tuh jangan melukai diri sendiri juga. Karena kan itu bahaya ya, apalagi kalau nyait itu kan di sini kan, di deket nadi. Nah, itu tuh emang ya bahaya sih, kalau bisa ya cari cara lain untuk ngeluapin emosinya gitu. Atau Cani pernah ini nggak sih coba selain nyait tuh coba cara lain gitu selama ini? Cara lain ya palingan kalau nggak nyayat ya paling kayak ya emang kayak minggu dinding, itu lah, kayak ngerasa emang harus ada yang sakit gitu anggota tubuh ini, kayak baru ngerasa better gitu. Kalau yang Putri bilang kayak coret-coret sampai apa, sampai robek itu belum sih, tapi bisa sih dicoba. Iya. Kalau dari aku kayaknya itu. Oke, terima kasih Putri. Nah, untuk Nurul, apakah ada saran atau yang ada ingin ditanyakan sama Sani? Kalau aku sih mungkin lebih sama kayak Putri ya sarannya, lebih coba cari-cari hal yang lain gitu loh.
pokoknya jangan difokusin ke situ gitu. Kalau aku mungkin itu aja ya. Oke, terima kasih Nurul. Nah, di sini teman-teman nggak ada yang mau tanya gitu, kenapa Sani bisa suka emosi gitu, atau kenapa bisa sampai emosinya sampai bisa kayak self-harm gitu. Iya, itu paling sering karena apa? Karena apa? Ya karena masalah yang sering dipendam sih. Kayak jarang cerita ke orang gitu. Kayak mendam sendiri, kayak nggak ada yang ngerti gitu. Kayak gitu lah. Kan jadi sedih. Ngerasa kayak ini nggak sih, kayak percuma gitu cerita ke orang karena bakal nggak ada yang ngerti juga ya selain diri sendiri. Ya, betul. Oke. Takut apa ya? Takut dibilang aneh sih. Apa sih kayak berbeda gitu, kayak apa sih kayak masa Ya kayak takut orang anggap lain ke Sani gitu ya kan. Kalau menurut Sani tuh gimana sih supaya Sani tuh gak suka emosi gitu? Ada nggak cara Sani sendiri untuk mengurangi rasa emosi Sani supaya Sani tuh nggak melakukan hal yang nggak baik gitu? Dulu pernah sih ngerasa better, udah hampir berapa ya, cukup lama nggak ngelakuin itu lagi. Ya caranya waktu itu emang nyibukin diri sesibuk-sibuknya sampai apa nggak ngasih celah buat overthinking. Jadi kan pikiran tuh udah capek, kayak udah istirahat. Caranya kayak ya olahraga, ngelakuin hobi, atau ya sekedar main gitu, pergi jalan-jalan sendiri gitu. Sempat better, tapi kayaknya setahun belakangan ini tuh kayak timbul gitu. Kayak mungkin udah banyak juga kan masalah, apalagi kita pandemik kan, belum lagi kuliah, belum lagi ini, belum lagi itu, jadi kayak emang ngumpul di satu apa gitu kan, jadi kayak emang harus mendem sendiri, kayak mau cerita ke siapa aja, ke orang tuh kok nggak ada yang ngerti, nanti tanggapannya oh iya. Jadi kayak lebih sering mendem sih, takut dibilang aneh juga gitu kalau cerita tentang self kami. Oke, jadi Chen itu lebih memendam sendiri masalahnya. Chen itu punya nggak sih teman gitu atau ya kepercayaan Sani atau cerita ke orang tua mungkin gitu. Jadi Chen itu supaya kalau ada masalah tuh nggak mendam sendiri gitu. Ada nggak sih? Temen ada, tapi kalau orang tua sering lebih milih mendem sih, karena kayaknya nggak bisa nerima. Kayak orang tua sendiri mungkin nggak bisa nerima itu, jadi kayak sendiri tahu orang tua sendiri gimana, jadi lebih udahlah disembunyikan aja. Oke, gitu ya. Nah, ini teman-teman lain ada yang mungkin ngasih saran lagi? Atau gimana? Ini Putri ada mau ngasih saran? Nurul. Kalau aku ya, boleh ya? Boleh. Kalau aku gini sih, kan dari cerita Sani tadi kayak dia nggak punya, nggak lebih, nggak, apa namanya tuh, kayak takut gitu loh buat cerita ke orang lain gitu kan. Buat takut gitu. Kayak gimana ya? Gimana kalau sekarang kan udah banyak platform gitu loh, kayak misalnya Sani itu bisa loh curhat tanpa diketahui orang kalau itu tuh kita yang curhat, banyak gitu loh, kayak platform-platform kayak Quora gitu ya kalau nggak salah, terus kayak buat di Twitter curhat sendiri gitu, bikin akun membuat sendiri aja gitu, tapi sebenarnya rasa yang kita pendam tuh tersampaikan gitu loh, walaupun nggak ada orang lain lihat gitu. Yang penting kan kita mengekspresikan perasaan kita kan sebenarnya kan itu kan yang kayaknya yang terpendam tuh, karena kalau kita udah ekspresikan pasti kayak yang lega gitu loh gitu. Coba kayak yang bikin Twitter, akunnya digembok, terus kayak yang curhat sendiri gitu loh, kayak aku tuh kesel gini-gini, tapi ya udah gitu, kita sendiri aja yang tahu gitu. Yang penting udah kita ekspresikan gitu loh perasaan kita, apa yang kita pendam, itu tuh much better sih sebenarnya. Kalau di aku ya, kalau aku kayak gitu sih mungkin lebih kayak ya aku ada aku sendiri, lebih kayak, ya curhat sendiri lah, curhat sama diri sendiri, karena emang bener kan nggak ada yang ngerti diri sendiri selain diri kita sendiri gitu.
Kalau aku sih lebih kayak gitu ya, mungkin coba buat atau kayak Quora yang curhat-curhat anonim gitu loh. Mungkin bisa dicoba sih kalau dari aku ya gitu. Oke, Kalau bisa mungkin sih, yang lain, Nurul. Bakal aku coba buat curhat di platform-platform gitu. Makasih, Nurul. oke. Oke. Nah, itu udah ada saran juga ya dari Nurul. Mungkin Chani bisa cerita di akun sosmed, terus akun sosmednya digembok, dikunci gitu kan, atau di platform-platform yang adalah gitu untuk Chani bisa menceritakan hal-hal yang terjadi sama Chani gitu. Nah, Putri sendiri ada saran lagi buat Chani? Kayaknya enggak sih, sama kayak Nurul. Oke. Jadi di sini Sani udah bisa mengambil saran-saran dari temannya ya. Nah, di mana teman-temannya tadi udah menyarankan mungkin Chani bisa cari hal lain, atau mungkin Chani bisa juga ya mendekatkan diri sama Allah gitu. Mungkin ibadah diperbanyak supaya nggak melakukan hal-hal yang nggak diinginkan. Nah, mungkin Chani juga bisa untuk bercerita di akun sosial media, tapi kan biar nggak dilihat sama orang, dikunci gitu akun sosial medianya. Jadi Sani bisa meluapkan hal-hal yang terjadi sama Sani gitu. Gimana Sani? Udah Oke sih, udah dapat saran teman-teman juga. Mungkin di lain waktu bakal coba Sani terapin kalau lagi ngerasa emosi yang berlebih. Makasih teman-teman. Oke, terima kasih. Berarti kita udah selesai nih ya untuk masalah Sani. Jenny udah dapetin saran-sarannya, udah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, untuk itu kita bakal ketemu lagi nih teman-teman di minggu depan untuk konseling kelompok lagi untuk menyelesaikan masalah Putri sama Nurul. Nah, jadi minggu depan Pika bakal nanya ini ke Sani, gimana udah dicoba belum saran-saran dari temannya, udah ada perubahan belum dengan masalah yang terjadi sama Sani. Gitu. Nah, teman-teman bisanya hari apa nih untuk kita konseling kelompok lagi? Mungkin sama ya, Sabtu depan juga. Ya, Sabtu. Oke, Sabtu depan ya. Nah, untuk itu Pika terima kasih kepada teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk konseling kelompok hari ini. Dan tadi kita udah baca doa di awal. Untuk menutup kita juga membaca doa ya teman-teman. Oke, untuk itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.